Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, balik lagi di mata kuliah analisis sumber daya alam dan lingkungan. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima sebagai ibadah yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pada video kali ini untuk pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai metode analisis ketersediaan dan kebutuhan air. Kita masuk bagian pertama, yaitu penatagunaan sumber daya air. Penatagunaan air dimaksudkan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air. Pemanfaatan sumber air yang dimaksud di sini adalah ruang pada sumber daya air yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budidaya. Misalnya, membagi ruang suatu waduk, danau atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, seperti ruang yang dialokasikan untuk budidaya perikanan, penambangan bahan galian, transportasi air, serta ruang untuk pelestarian komponen lingkungan yang unik dan pelestarian cagar budaya, dan banyak contoh yang lainnya. Penentuan zona pemanfaatan sumber daya air merupakan suatu acuan dalam penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber air pada wilayah yang bersangkutan. Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air termasuk pada ketentuan atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya nantinya. Kemudian, penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budaya, memperhatikan fungsi kawasannya, menggunakan data hasil penelitian dan pengukuran teknis hidrologis, memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh sempadan sumber air, memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan, dan yang terakhir melibatkan peran serta masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian, penetapan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air di dalam beberapa golongan, termasuk baku mutunya. Misalnya, air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan usaha industri. Adapun penetapan peruntukan air pada sumber air untuk setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan yang pertama itu daya dukung sumber airnya, yang kedua jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, yang ketiga pertumbuhan dan proyeksi kebutuhan air, dan yang keempat pemanfaatan air yang sudah ada. Untuk pengembangan sumber daya air ada yang namanya air permukaan pada sungai,
danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Yang kedua, air tanah pada cekungan air tanah. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air laut yang berada di darat. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah diagram curah hujan. Diagram curah hujan dimulai dari curah hujannya, terus terjadi evaporasi, limpasan, terdapat air tanah, kemudian hasil dari evaporasi itu digunakan untuk pertanian, vegetasi lain, dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hutan. Untuk air limpasan dan air tanah ini bisa digunakan sebagai suplai air, berpotensi sebagai suplai air. Ada yang dimanfaatkan dan ada yang tidak dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan itu misalnya dimanfaatkan sebagai irigasi domestik. Ini domestik, air yang digunakan kebutuhan rumah tangga, kemudian industri dan pertambangan, dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian dari pemanfaatan ini ada yang pemakaian konsumtif dan ada yang bersifat aliran balik. Jadi seperti ini diagram curah hujannya dan bentuk-bentuk sumber air. Selanjutnya konsep daya dukung air. Oke. Daya dukung wilayah dalam menyediakan air ditentukan oleh satuan wilayah, misalnya daerah aliran sungai yang biasa kita kenal dengan sebutan DAS. Daerah aliran sungai atau DAS adalah sebidang lahan yang menampung air hujan dan mengalirkannya menuju parit-parit sungai dan akhirnya bermuara ke danau atau ke laut. DAS ini dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang menampung air hujan dan mengalirkannya melalui saluran air dan kemudian berkumpul menuju suatu muara sungai, laut, atau danau. DAS dari asupan curah hujan akan menentukan jumlah air permukaan maupun air dalam tanah atau air tanah. Kualitas air yang tersedia ditentukan oleh beberapa parameter dalam perhitungan neraca air. Biasa meliputi karakteristik DAS, misalnya sifat fisik tanahnya, jenis penggunaan lahannya, pola drainase, terus kapasitas filtrasinya, infiltrasinya, kapasitas simpan airnya bagaimana, terus besarnya curah hujannya, serta debit sungainya. Ketersediaan air juga ditentukan oleh kualitas air yang tersedia, serta tingkat pencemaran air dari berbagai sumber. Jadi ini contoh siklus hidrologi. Saya rasa kalian tidak ini adalah hal yang sudah biasa kalian lihat. Ini adalah siklus hidrologi, mulai dari air dari laut, terus terjadi evaporasi, dan seterusnya. Kemudian, daya dukung lingkungan yang berbasis neraca air di suatu wilayah
dapat diketahui dengan menghitung kapasitas ketersediaan air pada wilayah tersebut. Besarnya sangat tergantung pada kemampuan menjaga dan mempertahankan dinamika siklus hidrologi pada daerah hulu, daerah aliran sungai atau das. Maka dari itu, hutan sangat berperan penting dalam menjaga dinamika siklus hidrologi pada daerah hulu, daerah aliran sungai atau das. Mengapa demikian? Karena sungai itu memiliki sifat meredam tingginya debit sungai pada musim hujan dan berpotensi memelihara kestabilan aliran air sungai pada musim kemarau. Terus karena hutan mempunyai serasah yang tebal sehingga memudahkan air meresap ke dalam tanah dan mengalirkannya secara perlahan ke sungai. Hutan juga mempunyai banyak pori-pori makro dan pipa di dalam tanah yang memungkinkan pergerakan air secara cepat ke dalam tanah, sehingga air hujan akan mudah terserap ke dalam tanah. Upaya mempertahankan siklus hidrologi secara buatan sangat ditentukan oleh kemampuan meningkatkan kapasitas simpan air, baik menyimpan secara alami melalui upaya rehabilitasi dan konservasi wilayah hulu das, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi hutan itu sebagai upaya untuk mempertahankan siklus hidrologi secara alami. Makanya hutan itu tidak boleh dilakukan penebangan liar karena akan menyebabkan ketidakstabilan siklus hidrologi dan akan menyebabkan bencana alam, misalnya seperti itu. Kemudian ada namanya secara struktur buatan. Biasa kita temui yaitu pembangunan waduk. Kemudian ini adalah diagram kecukupan airnya. Yang tadi kita jelaskan dinamika siklus hidrologi, dan ini adalah tingkat kebutuhan atau kebutuhan airnya, baik itu yang digunakan sebagai pertanian, digunakan untuk pertanian, domestik, industri, dan lain-lain, pertambangan, dan lain-lain. Kemudian ini adalah peningkatan kapasitasnya. Jadi kita harus untuk memenuhi kebutuhan ini harus ada prasarana penyediaan air yang bagus. Inilah caranya meningkatkan kapasitas simpan air, membuat sistem distribusi atau alokasi air, terus peningkatan efisiensi air. Jadi kita hanya menggunakan air secara efisien. Ini adalah contohnya tadi pembuatan waduk. Kemudian ini adalah agar kapasitas simpan air bisa secara maksimal, harus ada rehabilitasi dan konservasi daerah aliran sungai atau das. Kemudian analisis daya dukung air. Analisis daya dukung lingkungan berbasis neraca air atau biasa disingkat DDL air menunjukkan perbandingan antara ketersediaan air pada suatu wilayah dengan kebutuhannya. Jadi tetap menggunakan konsep
supply dan demand. Berapa ketersediaan airnya dan berapa kebutuhannya, berapa demandnya. Dari perbandingan keduanya diperoleh status kondisi ketersediaan air pada wilayah tersebut. Jadi ketika kita sudah memperbandingkan kondisi ketersediaan air dengan kebutuhan air pada suatu wilayah, kita akan tahu. Itulah analisis dukung lingkungan berbasis neraca air. Mengacu pada diagram alir curah hujan dan bentuk-bentuk sumber daya air yang tadi, diagram curah hujan, analisis air dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, status daya dukung lingkungan berbasis neraca air. Yang kedua, sumber daya iklim untuk pertanian atau agroklimat. Dan yang ketiga yaitu potensi suplai air. Tapi dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas ini ya, daya dukung lingkungan berbasis neraca air. Jadi konsep ini akan membandingkan antara ketersediaan air hujan ya, atau nilai CH andalan dengan water footprint untuk menilai status DDL air. Kriteria status DDL air dinyatakan dengan surplus defisit neraca air dan rasio supply atau demand. Penetapan status daya dukung mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan membandingkan tingkat demand untuk konsumsi terhadap pasokan sumber daya air yang tersedia. Pendekatan analisis daya dukung lingkungan berbasis neraca air disajikan sesuai nanti ya selanjutnya dengan rumus. Kemudian kriteria penetapan status daya dukung lingkungannya juga akan disajikan dalam bentuk tabel. Jadi ini ya, status daya dukung lingkungan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya itu tetap memperhatikan itu carrying capacity dan ecological footprint-nya. Jadi kebutuhan air ini dalam meter kubik per tahun itu dipengaruhi oleh populasi penduduknya, bagaimana pola konsumsi dan kebutuhan sumber dayanya, serta kebutuhan airnya per kapita. Jadi kita akan tahu bagaimana pasokan airnya yang dibutuhkan selama tahun dengan menggunakan ini pendekatan analisis daya dukung lingkungan berbasis neraca air. Ini tadi disajikan dalam bentuk ini. Ini adalah rumusnya, DDA sama dengan SA per DA. SA itu ketersediaan air. Untuk mencari, jadi ini adalah rumus umumnya. Jadi sebelum kita dapat mengetahui DDA-nya, kita harus cari dulu berapa SA-nya, berapa DA-nya. Pertama yaitu SA sama dengan 10 dikali C dikali R dikali A. Keterangannya ya ini. SA adalah ketersediaan air dalam satuan meter kubik per tahun. C itu koefisien limpasan, dan R itu rata-rata curah hujannya dalam satuan milimeter per tahun, dan A itu adalah luas wilayahnya dalam satuan hektar. Jadi ini ya, bisa headline SA sama dengan 10 dikali C dikali
R dikali A. Kemudian, karena rumusnya seperti tadi, kita sebelum mendapatkan atau menghasilkan nilai SA, kita harus cari dulu berapa nilai C-nya, atau koefisien lintasan tertimbang. Jadi ini rumusnya itu sigma CI dikali AI per sigma AI. CI itu koefisien limpasan, CI itu koefisien limpasan penggunaan lahan I. Jadi dia seperti pertemuan sebelumnya, jadi kita akan analisis penggunaan lahan pertaniannya, pemukimannya, dan lain-lain. Kemudian AI itu luas penggunaan lahan tetap dalam satuan hektar. Ini adalah contoh perhitungan koefisien limpasan. Ini adalah koefisien limpasan. Jadi misalnya untuk kompleks perumahan, dia koefisien limpasannya 0,6 sampai 0,4 sampai 0,6 dan seterusnya. Ini tadi untuk rumusnya. Kemudian, jadi untuk menghitung nilai R-nya, jadi tadi untuk rumus misalkan 10 dikali C dikali R. Jadi untuk mencari R-nya, ya ini rumusnya, R sama dengan sigma RI per M, di mana R itu rata-rata curah hujan tahunan suatu wilayah. Ini bisa didapatkan dari data BPS atau BMKG serta dinas yang terkait tempat. Terus RI curah hujan tahunan pada stasiun tertentu atau I yang mau kita cari. Kemudian M itu jumlah satuan pengamatan curah hujan. Kemudian itu tadi untuk SA-nya. Jadi SA sama dengan 10 kali C kali R. Kemudian untuk menghitung kebutuhan airnya atau DA, kita menggunakan rumus N dikali KHL, di mana DA adalah kebutuhan air dalam satuan meter kubik per tahun. N itu jumlah penduduknya, berapa jumlah penduduknya dalam satuan jiwa, dan KHL atau kebutuhan air untuk hidup layak. Jadi kita di sini menggunakan standar yang digunakan standar KHL ya sebesar 1.600 meter kubik air per kapita per tahun. Jadi ini adalah penjabarannya, 2 dikali 800 meter kubik air per kapita per tahun, di mana 800 itu adalah kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan, dan 2 ini adalah faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan domestik dan lain-lain. Ini adalah contoh analisis ketersediaan air di Kabupaten Tegal. Jadi kita mencari nilai SA dan DA-nya sebelum mendapatkan nilai DDA-nya. Jadi seperti rumus yang tadi, 10 dikali C dikali F dikali A. Nilai 10, terus nilai koefisien limpasannya itu
didapatkan yaitu sebesar 0,35. Kemudian nilai R, rata-rata curah hujannya milimeter per tahun yaitu sebesar 184,27. Kemudian luas wilayahnya yaitu 87.879 hektar. Nah, kemudian didapatlah nilai seperti ini. Ini adalah hasil dari analisis ketersediaan air di Kabupaten Tegal. Kemudian untuk analisis kebutuhan air di Kabupaten Tegal, kita menggunakan rumus DA sama dengan N dikali KHL, di mana N itu jumlah penduduknya, KHL-nya itu tadi kita menggunakan standar 1600, tinggal dikali, dapatkan sekian. Ini adalah nilai analisis kebutuhan airnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai DDA-nya, kita tinggal memperbandingkan. Jadi SA dibagi dengan DA, hasilnya 0,025. Kemudian untuk mengetahui, karena kita sudah mendapatkan nilai DDA-nya, untuk mengetahui kriterianya bagaimana, kita lihat di tabel kriteria. Misalnya kriteria untuk kalau misalnya dia di atas 2, yaitu di atas 2 dia daya dukung lingkungannya itu masih aman. Kalau misalnya 1 sampai 2 dia itu sudah dikatakan sebagai aman tetapi bersyarat. Kemudian kalau dia di bawah dari 1 atau kurang dari 1, dia dinyatakan sebagai daya dukung lingkungan yang telah terlampaui atau overshoot. Jadi untuk hasil yang contoh tadi kayak ini, misalnya 0,025, jadi dia masuk di kategori kurang dari 1 atau daya dukung lingkungan telah terlampaui. Kemudian selanjutnya adalah analisis dampak penggunaan lahan terhadap aliran permukaan atau runoff. Dampak meningkatnya areal terbangun atau pembangunan berhubungan positif dengan limpasan air permukaan atau runoff dan merusak fungsi kawasan serapan air, karena semakin rendahnya jumlah curah hujan yang mampu meresap ke dalam kawasan tersebut. Analisis dampak penggunaan lahan terhadap aliran permukaan atau runoff. Dampak meningkatnya areal terbangun sangat berhubungan positif dengan limpasan air permukaan atau runoff dan merusak fungsi kawasan resapan air, karena semakin rendahnya jumlah curah hujan yang mampu meresap ke dalam kawasan tersebut. Untuk menghitung indeks koefisien aliran permukaan dapat dihitung sebagai berikut. Jadi KA sama dengan seperti ini. KA per luas wilayah. Ini keterangannya. Oke. Ini contoh nilai koefisien runoff untuk jenis penggunaan lahan. Misalnya hutan tropis basah, nilai runoff-nya itu 0,03. Jadi misalnya jalan aspal ini, contohnya jalan aspal itu koefisien runoff-nya itu tinggi
0,95 karena jumlah curah hujan itu sedikit yang mengalami jumlah curah hujan yang ini adalah contoh kebersihan runoff untuk jenis penggunaan lahan. Nilai dari hujan tropis, nilai koefisiennya itu 0,03 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai koefisien yang paling tinggi yaitu ini jalan aspal 0,9. Jadi dia hanya menyerap sangat sedikit air karena adanya jalan aspal ini. Kemudian berdasarkan perhitungan tersebut, secara sederhana dapat dibuat klasifikasi nilai koefisien aliran permukaan. Ini ya klasifikasinya. Kalau misalnya dia di atas 0,5, dia sudah berubah fungsi. Kemudian 0,41 sampai 0,50 dia sangat tinggi. Kawasan resapan airnya harus dilindungi atau diproteksi dari semua jenis kegiatan budidaya. Kemudian lanjut sampai terakhir, yaitu ketika dia kurang dari 0,10, dia klasifikasinya sangat rendah, aman dikembangkan. Jadi misalnya kayak ini tadi, tanah dan lapangan, misalnya tanah lapang 0,10, 0,30, dia masuk dalam kategori ini sangat rendah, aman dikembangkan. Selanjutnya yaitu analisis dampak penggunaan lahan terhadap daya simpan air atau water holding capacity atau biasa disingkat WHC. Dampak meningkatnya perubahan penggunaan lahan di kawasan resapan air adalah bertambahnya areal terbangun yang secara langsung akan menurunkan kemampuan daya resapan air, sehingga akan mengganggu fungsi kawasan karena semakin rendah jumlah air yang mampu meresap. Water holding capacity atau WHC adalah jumlah air maksimum yang dapat disimpan di dalam lapisan tanah. Dapat dihitung dengan rumus seperti ini. DSTA, daya simpan tanah terhadap air. Itu luas penggunaan lahan jenis 1. Kemudian beta 1, nilai kapasitas maksimum sesuai jenis penggunaan lahan. Dan LW adalah luas wilayah. Jadi ini adalah tabelnya. Tabel yang biasa digunakan sebagai rujukannya, misalnya hutan hijau berdaun lancip. Nilainya itu 270. Jadi ini misalnya semak belukar tertutup. Semak belukar tertutup nilainya 180. Dan seterusnya. Jadi misalnya padang rumput nilainya 150, jadi dia maksimalnya menyerap air sebesar 150. Ini adalah klasifikasi ini jenis tanah. Dia ini ada lempung berliat, berpasir, debu, sesuai tadi ini lempung, berpasir,
dan sebagainya. Anda bisa mencocokkan atau melihat klasifikasi jenis tanahnya di sini. Berdasarkan perhitungan tersebut, secara sederhana dapat diklasifikasikan nilai water holding capacity, yaitu misalnya dia membagi 3 kriteria, itu tinggi, klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Ketika dia berada lebih dari 250, dia diklasifikasikan sebagai tinggi. 200 sampai 250 dia berkategori rendah, sedang, dan ketika dia di bawah dari 200, dia klasifikasinya yaitu klasifikasi rendah, dengan keterangan kawasan telah berubah fungsi dan tidak dapat dikembangkan lagi. Jadi dia, kalau ketika dia klasifikasinya rendah, dia kawasannya itu sudah beralih fungsi. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Semoga untuk lebih jelasnya kalian akan diberikan tugas mingguan untuk analisis daya dukung lingkungan berbasis menarca air. Mungkin ketika pertemuan kali ini banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.